Alhamdulillahilladzi hadana subula salama wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadratul kiram wal muhtaram wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan dipanjangkan usianya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para sahibul wilayah, dari mulai Bapak RT, ada Bapak RT? Ada ya. Bapak RW, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para asatidah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bahwasanya di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah qadarullah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih senantiasa istiqamah menjalankan salah satu rutinitas kita selaku hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjalankan ibadah spiritual exercise, yaitu ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa dengan pelaksanaan ibadah rutinitas yang telah kita lakukan Bapak Ibu senantiasa mengundang rahmat, keberkahan, ridho serta magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan daerah yang kita cintai ini, komplek yang kita cintai ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para penduduk komplek ini senantiasa Allah sehatkan serta panjangkan usianya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya untuk takdim wa takhrim wa mahabbah kepada junjunan alam Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi,
dengan menjalankan segala bentuk sunnah-sunnah dari Nabi, kita semua bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil kiamat. Hanya ada satu Nabi Bapak Ibu yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yakum ajmain wa yakum hadanallah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama ngahaturkeun nuhun, mangrebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan bahwa alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Saya bisa hadir dengan undangan Pak DKM, dengan undangan Bapak Kiai Haji Ahmad Syahabuddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, tentu saja di pagi hari ini ada beberapa syukur yang kita ungkapkan. Pertama, kita masih dibangunkan, masih dihidupkan oleh Allah. Yang kedua, kita masih diberikan kesehatan. Yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Dan yang keempat, alhamdulillah Persib menang ya. Persib juara. Betul Bapak Ibu, alhamdulillah. Biasanya subuh minggu, meskipun minggu jalan sepi Bapak Ibu, tapi tadi subuh saya berangkat 3:30 dari rumah Ciparai, ternyata masih banyak Bapak Ibu yang habis konvoy. Mungkin dilanjutkan hari ini, luar biasa, saking mengekspresikan kemenangannya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mereka tidak lupa ibadah ya, tidak lupa sholat dan yang lainnya. Karena buat apa juara kalau tanpa didasari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita niatkan untuk beribadah. Karena dalam diri manusia ada dua unsur Bapak Ibu yang tidak bisa dipisahkan, lahut dan nasut ya. Lahut itu unsur ketauhidan dan nasut adalah unsur sociality atau unsur kemasyarakatan. Dua ibadah ini dikombinkan. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu saja saya kira Bapak Ibu tidak ingin bahagia hanya di dunia saja. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja ingin bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kenapa demikian? Karena di dunia kita ini sedang mengumpulkan suatu hal-hal yang berharga. Sedang mengumpulkan suatu bahan untuk menggapai keridhaan Allah, yang nanti ketika kita bertemu dengan Allah, kita akan senantiasa berada dalam kesenangan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Untuk itu seandainya Bapak Ibu memilih, Bapak Ibu disuruh memilih. Pertama, milih ilmu. Yang kedua, milih waktu. Yang ketiga, Bapak Ibu pilih harta. Ketika Bapak Ibu disuruh memilih, kira-kira Bapak Ibu milih mana? Milih ilmu, milih harta, atau milih waktu? Bingung ya Bapak Ibu ya? Semuanya pingin ya. Ketika Bapak Ibu memilih ilmu, yang harus dipersiapkan adalah harta dan waktu. Karena ketika mau ada kajian suatu hal dengan kajian Islamiyah, tentu saja Bapak Ibu harus pakai baju, itu adalah harta. Kalau jauh mungkin harus pakai kendaraan, itu adalah harta. Pakai sandal itu adalah harta. Mungkin harus sarapan dan yang lainnya, itu adalah harta. Jadi ketika Bapak Ibu milih ilmu untuk melakukan kajian-kajian Islamiyah, maka harta dan waktu yang harus dipersiapkan. Waktu, biasanya habis sholat subuh di hari Minggu ini, Bapak Ibu langsung pulang, duduk di kursi sambil nundutan atau sambil baca Quran. Setelah baca Quran, baca koran sambil disediakan kopi sama istri. Tetapi di hari Minggu ini, di hari Ahad yang mulia ini, di tanggal 7
Dzulhijjah ini Bapak Ibu tidak langsung pulang, menyempatkan diri hadir waktu untuk kajian Islamiyah. Nah, jadi ilmu ketika yang Bapak Ibu pilih, yang harus siapkan adalah harta dan waktu. Saya tidak pilih ilmu, saya pilih harta. Ketika Bapak Ibu pilih harta, yang harus disiapkan adalah ilmu dan waktu. Kata hadis Rasulullah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin disukseskan di dunia, maka carilah ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka carilah ilmunya. Apabila Bapak Ibu ingin kedua-duanya, maka carilah ilmunya. Termasuk ketika Bapak Ibu mau mencari harta, kebahagiaan melalui hartanya, uang yang banyak Bapak Ibu, tentu saja harus senantiasa mencari ilmunya juga. Jadi harus siapkan ilmu-ilmunya yang terbaik. Bukan hanya ilmu, tetapi waktu juga. Karena bekerja itu harus punya waktu yang luang. Apapun profesinya, pasti memerlukan waktu yang luang ketika kita bekerja. Nah, yang ketiga, saya tidak memilih ilmu, saya tidak memilih harta, tetapi saya memilih waktu. Ketika Bapak Ibu memilih waktu, maka yang harus dipersiapkan adalah harta dan ilmu. Jadi ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan juga Bapak Ibu. Bapak Ibu hadir di sini, tentu saja ada waktu, ada harta, dan insya Allah sedang mengkaji suatu kajian yang ilmu. Kenapa demikian? Ini adalah sebagai upaya kita selaku hamba-hamba Allah yang ingin ketika hidupnya baik bukan hanya di dunia. Ketika Bapak Ibu meninggal dunia, meninggalkan hal-hal bersifat keduniawiyahan, maka memasuki babak baru di alam barzah dan nanti akan ke alam akhrawi, akhirat, maka itu adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Awalnya al-insanu ja'a bila syai'i. Kan manusia itu ya, seperti itu. Manusia ketika lahir ke dunia ini Bapak Ibu tidak membawa apa-apa. Yang ada menangis, oa gitu ya. Tidak bawa apa-apa. Cuman hanya membawa tangisan ketika lahir ke dunia ini. Tidak membawa harta, tidak membawa apapun. Semuanya tidak membawa. Kecuali tangisan-tangisan dan kepitrahan sebagai manusia itu sendiri. Setelah itu al-insanu yas'al li'adlin syai'in. Nah, setelah bertumbuh dewasa, manusia itu akan banyak mencari sesuatu hal yang dapat mendongkrak dirinya, yang akan menggapai dirinya menuju ke keinginan-keinginan yang sesuai dengan nafsunya. Punten Bapak Ibu, kalau kita ngikutin nafsu, mungkin kita tidak akan ada di sini. Terus Bapak Ibu, kita tidak akan di sini Bapak Ibu. Mungkin kita langsung di rumah enak dan sebagainya. Dan dengerin ceramah mah di rumah juga bisa, pahalanya ada, ilmunya ada juga. Betul Bapak Ibu. Tetapi yang beda adalah fadilah. Yang beda adalah fadilah. Duduknya Bapak Ibu di rumah dan duduknya Bapak Ibu di masjid tentu saja berbeda. Kalau di masjid kita tadi aura zikir, salat sunnah dan yang lainnya, ketika duduk setelah salat dengan taqarrub ila Allah, dengan muraqabah, dengan niat untuk iktikaf, dengan niat untuk ibadah Bapak Ibu, insya Allah ini yang akan mengunggulkan Bapak Ibu dari yang lain. Dan hadirnya kita setiap saat untuk menjalankan proses ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya vertikal atau ibadah yang sifatnya horizontal, itu seolah-olah Bapak Ibu sedang membangun peradaban, membangun sebuah kekuatan untuk ibadah yang kita cintai ini.
Seandainya tidak ada bapak ibu yang mengelola, yang membangun sebuah peradaban syariat di daerah ini, mungkin Allah sudah murka bapak ibu. Tetapi untungnya ada bapak ibu yang senantiasa istiqomah membangun syariat peradaban Islamiyah, sehingga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Orang tua sehat, kita sehat, anak-anak kita sehat, secara ekonomi kita lancar, aman, sejahtera, dan jabatan punya. Tetapi apalah artinya semua itu apabila sesuatu hal yang bisa mendongkrak keyakinan, keimanan, ketauhidan kita, ibadah kita pada Allah, kita tinggalkan. Betul di dunianya bahagia Bapak Ibu, betul di dunianya senang Bapak Ibu, tetapi kita terus mendapatkan justifikasi Allah, inna fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu tentu saja membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Nah, sebentar lagi nih tanggal 10 Dzulhijjah kita akan melakukan pengorbanan yang agung, ya. Pengorbanan secara ekonomi, ya, secara tauhidiyah, secara akidah, kita dikorbankan untuk menggapai mardotillah. Mudah-mudahan sama, itu di hari apa Bapak Ibu? Rabu, ya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, kita bisa berkurban. Dan biasanya kalau kurban itu lebih sepi daripada hari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasanya luar biasa, pesta poranya luar biasa, rasa farhannya luar biasa, rasa bahagianya luar biasa. Beda dengan Idul Adha. Kenapa demikian? Karena berkorban itu lebih susah daripada memaafkan ternyata. Ya, kadang-kadang manusia itu banyak hitung-hitungan. Mau ini nanti mau ini itu banyak hitung-hitungan. Makanya kata Syekh Al-Maki, nanti di akhir zaman akan banyak manusia yang mana ibadahnya itu tidak punya bekas, artinya wadahnya ada tetapi bolong Bapak Ibu. Karena banyak hitung-hitungan. Dia mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Dia mampu untuk ibadah sholat subuh berjamaah tetapi tak ada kemauan untuk itu. Dia mampu untuk sedekah tetapi tidak ada kemauan untuk itu. Dia mampu untuk ibadah haji wal umrah tetapi tak ada kemauan untuk itu. Dia mampu untuk senantiasa melaksanakan bacaan Al-Quran padahal dia sudah bisa ahli, pintar dan yang lainnya, tetapi tak ada kemauan dengan itu. Jadi bukan tidak mampu, tak ada kemauan. Alhasil tadi Allah bukan memberikan keriduannya, bukan memberikan rahmatnya, bukan memberikan kebaikan-kebaikannya, tetapi yang ada adalah Allah memberikan suatu keterpurukan, ketidaknyamanan dalam hidupnya, merasa kering, merasa dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya banyak ini, keluarganya ini dan itu, hartanya mulai terkikis dan yang lainnya. Mungkin itu adalah suatu hal yang perlu kita tafakuri, bahwa ketika kita muraqabah dengan Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan yang terbaik kepada kita semua, insya Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengorbankan apapun hari ini, sudah mengorbankan waktu, capeknya, mengorbankan suatu hal yang bisa menjadikan diri kita ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, iyyakum ajmain wa iyyakum hadanallah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tadi kita manusia tidak membawa apa-apa, yang kedua yas'al ila syai'i, mencari sesuatu, baik apapun itu, harta, jabatan, jodoh dan yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mempunyai hal itu Bapak Ibu, wa yatruku, harta itu akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan oleh kita.
Kita punya anak ditinggalkan. Kita punya harta benda ditinggalkan. Kita punya keluarga ditinggalkan. Apapun Bapak Ibu akan ditinggalkan. Dan wa yuhasabu ala kulli syai'. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui hisab-hisab, timbangan-timbangan, mizan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya sesuatu Bapak Ibu, tentu saja jangan sampai kita merasa memiliki seutuhnya. Kalau kita mempunyai sesuatu secara utuh, ini milik kita seutuhnya, maka ketika sesuatu yang kita miliki diambil atau hilang atau cacat, maka kita akan merasa kecewa Bapak Ibu. Maka konsep hidup kadang-kadang nih Bapak Ibu harus bercermin kepada tukang parkir. Contoh nih, tukang parkir dititipi mobil Alphard, Fortuner, banyaklah mobil bagus, mobil mewah. Ketika mobil itu diambil sama pemiliknya, kira-kira tukang parkir itu marah nggak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Yang ada malah seneng. Bebannya, amanahnya sudah lepas. Itu senengnya kenapa? Karena udah beban amanahnya udah diambil nih, bendanya sudah nggak ada. Dia dapat keuntungan. Dia dikasih uang bonus dari hasil kerja keras dia menjaga mobilnya dengan baik. Makanya ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kala Bapak Ibu harus bercermin kepada tukang parkir. Jangan sampai kita memiliki seutuhnya, bahwa harta yang banyak dan yang lainnya kita ini hasil dari jerih payah kita sendiri. Bukan Bapak Ibu, itu hanya titipan, hanya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu asbab yang menyebabkan Nabi Ibrahim Khalilullah mendapatkan tugas untuk berkorban itu dari itu Bapak Ibu. Kan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang kaya raya ya. Hartanya banyak. Ketika dia berkorban itu hampir 100 unta, bahkan 1000 domba. Cuma di zaman ini siapa yang mampu seperti itu? Ketika Nabiullah Ibrahim sedang mengembala, dia ditanya Bapak Ibu sama sahabat, mungkin siapa sama yang lewat, ya Nabi Allah Ibrahim, betapa banyaknya binatang ternak yang kamu miliki. Ini semuanya punya kamu, wahai Nabi Ibrahim. Anas Nabi Ibrahim menjawab, bukan, ini punya Allah yang sementara dititipkan kepada saya. Seperti itu. Jawaban yang sungguh luar biasa. Tidak ini punya saya, ini punya saya, tidak. Tetapi jawaban Nabi Ibrahim secara tauhidiyah dia menjawab seperti itu. Ini hanya titipan, ini punya Allah dan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Dan seandainya anak saya yang diambil oleh Allah, gitu, tentu saja saya akan memberikan. Nah, asbab ini yang menjadi tolak ukur bahwa Nabi Ibrahim mengorbankan seorang putranya. Ini sebab-sebab kurban untuk menguji keimanan. Nah, jadi konsep tauhid dalam harta ini memang bahwasanya harta itu titipan, amanah dari Allah yang nanti berkaitan dengan harta itu harus mengandung 3 hal. Yang pertama, harta itu al-malu tarikun. Yang kedua, al-malu macrukun. Yang ketiga, al-malu ma'budun. Harta itu ada yang ditinggalkan. Yang kedua, harta itu meninggalkan. Yang ketiga, harta itu harus menjadikan ladang amaliah ibadah kepada kita semua. Tarikun itu harta itu yang ditinggalkan. Bapak Ibu meninggal, kita semua meninggal, kita punya mobil, punya tanah yang luas, punya rumah yang mewah, megah dan yang lainnya, itu nanti akan ditinggalkan yang menjadi warisan bagi keluarganya. Bapak Ibu tidak bisa menikmati lagi. Maka ketika Allah menitipkan harta-harta yang baik, pakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, matrukun, harta yang meninggalkan kita.
Bapak Ibu hari ini tadi malam sambil nonton Persib, sore-sore nanti makan apa ya? Makan bakso, makan kopi dan yang lainnya. Tiba saatnya tadi pagi Bapak Ibu ke air dan yang lainnya. Harta yang kita makan melalui makanan itu meninggalkan kita Bapak Ibu. Salah satunya seperti itu. Matrukun, harta yang kita punya adalah meninggalkan kita semua. Nah yang penting adalah hal malu ma'budun. Harta yang kita punya adalah jadikan sebagai ladang pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu nih setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita kurban. Kita nabung dari sekarang untuk berkurban. Supaya apa? Harta itu menjadi ma'budun. Kita tahu nih harta kita, di dalam harta kita ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak yatim dan yang lainnya. Maka setiap gajian dari Bapak Ibu supaya berkah sisihkan. Untuk apa? Untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Supaya ketika harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kecewa. Ya. Jadi yang pertama tadi al-insanu bila syai'in, terus al-insanu yas'a ala kulli syai'in. Yang ketiga wa yatruku maluhu, harta akan meninggalkan. Dan yang paling terakhir sekali wa yuhasabu, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu iyakum ajmain wa iyakum hadanallah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hadirnya Bapak Ibu pada kesempatan ini tidak ada yang sia-sia. Ini sudah ada rencana dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin Allah melalui para malaikatnya mencatat setiap amaliyah kebaikan kita, insya Allah. Untuk itu mari kita sama-sama mohon, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Bapak Ibu, apa yang kita harapkan, kita doakan setiap hari, mungkin setiap habis sholat kita memohon doa, mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Bismillah, 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 wa minkal faraj wa ilkal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Bismillahi syafi, bismillahil wafi, bismillahil kafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa was-sami'ul alim ya hayyu ya qayyum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bapak Ibu ya ajmain, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan intinya dari pertemuan ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi kebaikan-kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kelebihan kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.